Film ini bercerita tentang seorang pria yang berjuang melawan kecanduan terhadap aktivitas yang berlebihan. Apakah dia berhasil melawan kecanduan itu? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Film diawali dengan menampilkan seorang pria tampan yang tengah berangkat bekerja. Pria ini bernama Brandon. Setiap harinya Brandon memiliki rutinitas yang nyaris sama, yaitu bangun pagi, berangkat bekerja, dengan wanita-wanita yang berbeda-beda. Meskipun malamnya sudah ternyata paginya Brandon masih mencari kenikmatan sendiri dengan membuat cok di kamar mandi. Seperti biasanya, Brandon berangkat bekerja menaiki kereta. Namun, secara tak terduga, hari itu Brandon duduk menghadap wanita yang sangat menarik perhatiannya. Merasa tergoda, Brandon mengejar wanita misterius itu. Sayangnya, Brandon kehilangan jejak. Sesampainya di kantor, Brandon mendapati sedikit masalah pada pekerjaannya. Hal itu disebabkan karena komputernya yang tiba-tiba rusak. Alih-alih meluapkan emosi, Brandon malah menenangkan diri di toilet sambil membuat es kopi. Usai bekerja, malam itu Brandon tidak langsung ke apartemennya. Brandon dan bosnya nongkrong di sebuah kafe. Karena masih seumuran, Brandon dan bosnya terlihat sangat akrab. Bos Brandon ini bernama David. David yang kelakuannya beda-beda tipis dengan Brandon menggoda gadis-gadis muda di kafe itu. Namun, di malam itu Brandon tidak begitu tertarik dan memilih mengajak David untuk pulang saja. Brandon yang tengah berjalan kaki menuju apartemen, tiba-tiba diajak wanita jablay untuk menaiki mobilnya. Dan tentu saja Brandon yang hobi membuat tidak bisa menolak saat dibungkus oleh wanita itu. Sesampainya di rumah, ternyata sudah ada adik perempuan Brandon yang menginap di sana. Dia adalah Sissy. Sissy memohon kepada Brandon agar diperbolehkan menumpang beberapa hari di apartemen itu. Brandon yang punya kebiasaan membuat es kocok dengan terpaksa mengizinkan Sissy untuk menumpang. Want toast? Sit down. Asshole. Oh, fun, you get your ass off. Okay. Singkat cerita, Brandon dengan rutinitasnya seperti biasa. Bekerja, ke toilet, dan nongkrong di kafe bersama David. Malam itu Brandon sengaja mengajak David ke kafe tempat Sissy bekerja. Maksud hati Brandon ingin mendengarkan Sissy bernyanyi sembari menongkrong. Rupanya David malah terpesona dengan penampilan dari adik sahabatnya itu. Bahkan di hadapan Brandon, David secara terang-terangan mengakui kalau dia suka dengan Sissy. Sebenarnya Brandon sudah muak melihat David menggoda adiknya. Tapi karena dia hanya bawahan David, terpaksa Brandon menahan diri. Keintiman antara David dan Sissy berlanjut sampai ke apartemen Brandon. Mendengar suara-suara dari dalam, Brandon yang sudah emosi memilih berlari keluar dari apartemennya. Usai kejadian di malam itu, Brandon mencoba menghindari David. David yang tahu kalau Brandon marah karena dia meniru Sissy, mencari cara untuk mencairkan suasana. David mencoba memanggil Brandon ke ruangannya agar bisa mengobrol. David juga mengatakan kalau komputer Brandon yang rusak sudah diperbaiki. David mengatakan kalau komputer itu rusak karena Brandon terlalu banyak menyimpan hal-hal kotor di sana. Masih merasa malas berinteraksi dengan David, Brandon memilih pergi. Usai pulang bekerja, Brandon ternyata mendapat ajakan kencan dari teman sekantornya yang bernama Mariana. Sebenarnya, Brandon datang karena modus ingin bersenam saja. Padahal Mariana benar-benar tertarik dan ingin mengenal Brandon lebih dalam. Saat mereka mulai berbicara lebih intim, Brandon malah mengatakan kalau dia heran dengan konsep orang dewasa yang harus menikah untuk berkomitmen. Dia tidak akan sanggup menjalani sisa hidupnya hanya untuk bersama satu wanita. Dan pasti itu akan sangat membosankan. Mendengar hal itu, Mariana tidak marah dan dia memaklumi pandangan Brandon soal komitmen itu. Meskipun kencan itu tidak membuat mereka jadian, tapi Brandon sangat senang berbicara dengan wanita baik seperti Mariana. Brandon mengantar Mariana sampai gerbang stasiun dan mereka berpisah di sana. Yeah, from the knee. No. Okay. It's a remnant. Seriously, how'd you get it? I was knocked out for 5. I always wanted to be. Yeah, 6 would be like the last. Me? This is.
Brandon tiba di apartemennya. Melihat Sissy tidak ada di sana, buru-buru Brandon masuk ke toilet dan membuat namun, tanpa diduga, Sissy datang dan mendobrak pintu toilet. Merasa jadi bahan lawakan adiknya, Brandon sangat kesal. Brandon langsung menghajar Sissy yang sudah lancang dan bercanda terlalu berlebihan. Sissy lalu meminta maaf dan pergi meninggalkan apartemen itu. Usai Sissy pergi, Brandon yang menyesali perbuatannya kepada Sissy langsung membuang semua koleksi video dan majalah tentang kakek Sugiono. Di keesokan harinya, Brandon mengajak Mariana untuk mampir ke apartemennya. Sudah bisa diduga apa yang akan terjadi di sana. Tentu saja, seorang Brandon yang gagal membuat tadi malam bergegas mengajak Mariana untuk bertanam. Di tengah-tengah permainan yang sangat panas, tiba-tiba Brandon menghentikan aksinya. Mariana yang nanggung menjadi bingung. Karena tidak mendapatkan kejelasan, dia lalu memilih pergi dari tempat itu. I can walk you down. Merasa tidak berhasil dengan Mariana, akhirnya Brandon mengajak wanita lain untuk bercakap. Akan tetapi, hasilnya sama saja. Meskipun sudah melampiaskan semua keinginannya, tetapi Brandon ini seakan-akan tidak pernah mencapai puncak kepuasannya. Bahkan, setelah bercakap, dia malah melamun di jendela, seperti orang yang menyesali perbuatannya barusan. Singkat waktu, Sissy kembali ke apartemen Brandon. Sissy kembali meminta maaf dan menanyakan kenapa Brandon begitu marah kepadanya. Padahal dia tidak bermaksud untuk menyinggung. Brandon mulai mengatakan alasannya bahwa dia sangat kesal saat melihat Sissy bercakap dengan bosnya. Dan Brandon juga memberitahu Sissy kalau David sudah memiliki pasangan. Harusnya dia tahu batasan. Brandon juga kesal karena Sissy terus membuat hidupnya sulit. Brandon meminta Sissy untuk pergi dari kehidupannya sekarang juga. Karena bagi Brandon, Sissy bukanlah tanggung jawabnya. Sissy yang juga kepala batu malah menjawab Brandon dengan kata-kata yang tidak mengenakan. Brandon yang mengetahui Sissy memiliki mental yang labil saat tertekan, memilih mengakhiri perdebatan itu dan pergi keluar mencari udara segar. My brother. I'm dramatic. I'm trying to talk. I'm not talking. It's working great for you. You have a job and an apartment. You're a dependency. Of me and your fucking Whatever. I'm going out. And then I'll never hear from you again? Brandon berjalan-jalan tanpa tujuan yang jelas. Meskipun dalam keadaan gelisah, tapi Brandon ini sempat-sempatnya menggoda pacar orang. Merasa sudah berkata-kata tidak pantas, Brandon akhirnya dihajar oleh kekasih dari wanita yang digodanya. I like her until she's close after I fuck her. Brandon masuk ke dalam klub khusus yang berisikan banyak pria. Di sana dia juga sempat tanam dengan pria random. Brandon kembali melanjutkan perjalanannya di malam itu. Teleponnya terus menerima pesan suara dari Sissy yang memohon agar Brandon segera menelpon balik. Tapi Brandon yang masih kesal tak menghiraukan pesan masuk itu. Alih-alih merasa puas atau kelelahan, Brandon lanjut lagi mengunjungi dua orang wanita. Di dalam tempat wanita itu, Brandon kembali bertanam. Usai meninggalkan kediaman kedua wanita itu, Brandon kembali ke dalam kereta untuk kembali ke apartemen. Namun, saat Brandon menuruni kereta itu, tiba-tiba dilihatnya ada garis polisi di sekitar stasiun pemberhentian. Melihat hal tersebut, pikirannya langsung tertuju kepada Sissy. Diteleponnya Sissy berkali-kali, namun sayangnya telepon Sissy sudah dalam keadaan tidak aktif. Memiliki firasat buruk, Brandon berlari sekencang-kencangnya untuk menemui Sissy. Saat pintu apartemen terbuka, lalu yang terjadi... Sissy terlihat sudah tergeletak di lantai bersimbah cairan merah. Rupanya Sissy mencoba melakukan aksi pindah alam. Untung saja Brandon sempat menyelamatkan dan membawa Sissy ke rumah sakit. Di keesokan harinya, Brandon kembali menaiki kereta untuk berangkat bekerja seperti biasa. Di sana, dia secara kebetulan melihat wanita misterius yang selama ini dia cari. Namun, saat Brandon melihat cincin di jari manis wanita itu, Brandon mengurungkan semua keinginannya. Ternyata, usai kejadian yang menimpa Sissy di malam itu, Brandon bertekad menjadi pribadi yang lebih baik. Dia mulai menyadari kalau mungkin saja wanita yang adalah ibu, adik, atau putri dari seorang yang pasti terluka saat mengetahui keluarganya dijadikan sebagai objek pemuas. Di akhir film terlihat Brandon yang tenang saat menatap wanita obsesinya itu, yang mungkin saja ini berarti kalau Brandon sudah berhasil melawan masalah kecanduannya. Dan film pun sudah berakhir.
Oke, itu dulu film Sam tahun 2011. Tekan like kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa menekan subscribe agar tidak ketinggalan video baru berikutnya. Semoga video ini dapat menghibur. Bye!